Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi yang saya bawa melalui video ini. Yang pertama itu teori keuangan dan perbankan syariah, kedua prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, yang ketiga perbedaan dengan keuangan konvensional, keempat instrumen keuangan syariah, yang kelima perbankan syariah, yang keenam tantangan dalam implementasi, ketujuh regulasi dan kebijakan, kedelapan peran teknologi dalam keuangan syariah, yang kesembilan ada studi dan kasus, dan terakhir atau ke-10 ada kesimpulan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Langsung saja masuk pada poin pertama atau pendahuluan. Teori keuangan dan perbankan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, terutama larangan riba atau bunga, maisir atau judi, dan gharar atau ketidakpastian. Untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan, prinsip-prinsip ini direalisasikan melalui berbagai akad atau kontrak seperti mudharabah dan musyarakah atau bagi hasil, murabahah atau jual beli, dan ijarah atau sewa. Masuk pada poin kedua, yaitu prinsip-prinsip dasar ekonomi dan syariah. Yang pertama ada riba, larangan riba atau bunga, yaitu kegiatan ekonomi harus bebas dari bunga karena dianggap ekspoliatif dan tidak adil. Kedua, pembagian risiko dan keuntungan transaksi seperti investasi dan pembiayaan harus didasarkan pada pembagian risiko dan keuntungan secara adil. Ketiga, larangan gharar dan maisir, yaitu transaksi harus jelas, transparan, dan bebas dari spekulatif atau ketidakpastian atau gharar dan judi atau maisir. Langsung saja masuk pada poin ketiga, perbedaan dengan keuangan konvensional, di mana perbedaan utama keuangan konvensional dan syariah terletak pada prinsip dasar dan sistem operasional. Keuangan konvensional berbasis keuntungan dari bunga atau riba, sementara keuangan syariah mengikuti prinsip syariah Islam yang melarang riba atau gharar atau ketidakjelasan dan maisir atau perjudian. Hal ini menciptakan perbedaan fundamental dalam pembagian keuntungan atau suku bunga fees bagi hasil, akad transaksi atau hukum nasional fees syariah, dan pengelolaan dana atau terbatas aturan hukum fees aturan syariah. Baik, masuk pada poin keempat, di mana instrumen keuangan syariah, yaitu instrumen keuangan syariah adalah produk-produk keuangan yang dirancang sesuai prinsip syariah Islam dengan menghindari unsur riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Contohnya meliputi sukuk atau obligasi syariah, reksadana syariah, dan saham syariah, dan takaful atau asuransi syariah. Untuk investasi selain itu, ada instrumen sosial seperti wakaf, zakat, infak, dan sedekah yang dimiliki tujuan sosial keagamaan. Masuk pada poin selanjutnya, yaitu poin kelima, di mana perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam seperti larangan riba atau bunga, maisir atau spekulasi, dan gharar atau ketidakjelasan. Tujuannya adalah menyediakan layanan keuangan dan adil dan seimbang dengan menggunakan sistem bagi hasil. Selanjutnya, ini juga menjalankan fungsi sosial seperti mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Baik, langsung masuk pada poin selanjutnya, yaitu poin ke-6, di mana tantangan dalam implementasi. Tantangan implementasi ekonomi syariah meliputi kesenjangan pemahaman dan literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM yang kompeten, regulasi yang belum memadai atau belum konsisten, dan persaingan dengan sistem konvensional yang lebih mapan. Selain itu, terdapat tantangan dalam adaptasi teknologi dan infrastruktur yang efisien, serta isu kredibilitas dan persepsi bahwa produk syariah kurang menarik. Baik, langsung saja masuk pada poin ke-7, yaitu regulasi dan kebijakan, di mana regulasi dan kebijakan ekonomi syariah mencangkup undang-undang yang mengatur perbankan
atau misalnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu Jaminan Produk Halal, atau Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dan Instrumen Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 atau tantangan SBSN. Kebijakan yang mendasarinya berfokus pada prinsip-prinsip seperti pelarangan riba, keadilan, pembagian risiko, dan tanggung jawab sosial yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui rantai nilai halal atau keuangan syariah, UMKM, dan ekonomi digital seperti yang dirangkum dalam Master Plan Ekonomi Syariah Islam Indonesia dari 2019 sampai 2024. Baik, langsung saja masuk pada poin ke-8 tentang peran teknologi dalam keuangan syariah, di mana teknologi berperan penting dalam keuangan syariah dengan meningkatkan efisiensi transparansi, dan inklusi keuangan melalui berbagai inovasi seperti fintech syariah, crowdfunding, dan peer-to-peer lending. Teknologi ini juga mempermudah akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah, memungkinkan pembiayaan alternatif bebas riba, serta meningkatkan literasi keuangan melalui platform digital. Baik, masuk pada poin selanjutnya, yaitu poin ke-9 dengan studi dan kasus. Studi dan kasus dalam ekonomi syariah mencangkup analisis penerapan prinsip syariah dalam berbagai praktik bisnis dan keuangan, seperti peninjauan kasus pembiayaan syariah yang bermasalah, pengembangan produk baru, hingga studi transaksi yang dilarang seperti tadlis atau penipuan, iktikar atau penimbuhan, buy najasi atau jual beli yang dimanipulasi, dan gharar atau ketidakpastian. Kasus-kasus ini bisa berfokus pada industri perbankan syariah, pasar modal syariah, maupun industri lainnya seperti agribisnis dan prawisata.